Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur di minggu keempat ini masih diberikan kuat sehat oleh Bapa di surga. Kita mendengarkan firman Yahweh, namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas anugerah-Mu, pertolongan-Mu, kemurahan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami ada sampai saat ini. Kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami, agar kami semakin dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu, dalam nama Yesus HaMasiah kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini saya ambil firman Yahweh dari Yohanes 15 ayat 10 sampai 11 yang berbunyi demikian. Jika kamu memelihara perintah-perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku sama seperti aku telah memelihara perintah-perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Aku telah mengatakan hal-hal ini kepadamu supaya sukacitaku tinggal di dalam kamu dan sukacitamu dapat menjadi penuh. Ditegaskan di sini supaya sukacitaku tinggal di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Saudara, manusia biasanya bersukacita kalau berhasil, studi lancar, usaha lancar, pekerjaan baik, dihargai orang. Tapi ketika hal-hal yang tidak baik datang, hilang sukacitanya. Pada kesempatan ini saya berikan temanya, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi, bersukacitalah senantiasa. Awalnya manusia di Taman Eden hidup dengan damai, dengan sukacita, tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, hilanglah sukacita manusia itu sehingga bersembunyi, takut, cemas, dan bimbang. Nah, kita tahu bahwa harta dunia, uang, kedudukan, atau jabatan tidak bisa menggantikan hati manusia supaya bisa bersukacita. Yang bisa membuat manusia bersukacita, pertama-tama kita harus tinggal dalam Yesua. Di ayat 10 tadi dikatakan, jika kamu memelihara perintah-perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku sama seperti aku telah memelihara perintah-perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Jadi kalau engkau ingin bersukacita, harus tinggal dalam Yesua dan Yesua tinggal di dalam hatimu. Ya, dia masuk dalam hati kita. Kalau dia masuk dalam hati kita, otomatis ada sukacita. Yang kedua, supaya kita bisa bersukacita, kita harus selalu dipenuhi oleh Roh Kudus setiap saat. Sebab kita tahu penghibur yang sejati adalah Roh Kudus. Di dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 17 dikatakan demikian. Dan aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan mengaruniakan kepadamu penghibur yang lain supaya Dia tinggal bersama kamu selamanya, yaitu Roh kebenaran yang dunia tidak dapat menerimanya karena dunia tidak melihat Dia, juga tidak mengenalnya. Namun kamu mengenalnya karena Dia tinggal bersama kamu dan akan berada di dalam kamu. Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Dia penghibur sejati. Kalau ada penghibur sejati, pasti hati kita bersukacita. Banyak orang pergi ke tempat rekreasi, tempat hiburan, cuman sementara. Tapi jika Roh Kudus bekerja di dalam dirimu, sukacitamu tidak tergantung kepada keadaan, tetapi engkau tetap bersukacita sekalipun diperhadapkan dengan berbagai macam masalah atau kesulitan. Karena dikatakan juga di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 17, bahwa Tuhan itu adalah roh, di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Kalau ada kemerdekaan di dalam hatimu,
pasti bersukacita. Kalau ada kemerdekaan di hatimu, pasti tubuhmu juga sehat, rohanimu juga sehat. Maka perlu kita dipenuhi Roh Kudus setiap saat supaya sukacita itu tetap ada di dalam hati kita. Berikutnya, apa yang membuat kita supaya bisa bersukacita? Kita harus mengampuni kesalahan orang. Ya, bagaimana Petrus bertanya kepada Yeshua HaMasiah di dalam Matius pasal 18 ayat 21 sampai 22, "Guru, berapa kalikah kami harus mengampuni kesalahan orang? Apakah 7 kali?" Kata Yeshua HaMasiah, "Bukan 7 kali tetapi 70 kali 7. Itu 490 kali. Sementara 1 tahun cuma 365 hari. Lebih banyak jumlah pengampunan daripada jumlah hari dalam setahun. Jika engkau mengampuni orang, pasti hatimu bersukacita. Apapun ejekan orang, hinaan orang, engkau ampuni, pasti hatimu bersukacita." Jadi, ampuni kesalahan orang, pasti hatimu ada sukacita. Berikutnya, apa yang harus kita lakukan supaya kita dapat bersukacita? Kita harus hidup di dalam firman Yahweh. Di dalam Mazmur 119 ayat 105, bahwa firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dalam Yohanes pasal 17 ayat 17, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran." Kalau kita hidup di dalam firman Yahweh, tidak ada gelisah, tidak ada takut, tidak ada cemas, tetapi yang ada adalah sukacita. Kenapa banyak zaman sekarang orang ketakutan, takut, gelisah, apalagi dengan perang Israel dengan Iran? Gimana kalau nanti pelurunya nyasar, atau misalkan Israel mau menyerang Indonesia? Tidak perlu takut. Sebab apa? Firman Yahweh mengatakan, sekalipun orang merencanakan yang jahat kepadamu, kalau Yahweh menjaga engkau, engkau selalu selamat dari rencana jahat daripada si iblis itu. Maka hiduplah di dalam firman Yahweh itu, jangan ragukan firman Yahweh, sebab firman Yahweh itu adalah Yahweh itu sendiri. Kalau dia berkata, "Aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman," dia nggak mungkin berbohong, sebab dia ya dan amin, apa yang dijanjikan pasti dilakukan. Jadi peganglah firman Yahweh itu, hiduplah dalam firman Yahweh, baca firman tiap hari, doa tiap hari, merenungkan firman Yahweh tiap hari, pasti hatimu ada sukacita. Nah, mengapa kita harus bersukacita? Yang pertama-tama, karena dosa kita sudah ditebus dan diampuni. Di dalam Yesaya pasal 1 ayat 18 dikatakan demikian, "Datanglah sekarang dan biarlah kita berperkara bersama. Yahweh berfirman, sekalipun dosa-dosamu merah seperti kirmisi atau merah, akan menjadi putih seperti salju, sekalipun memerah seperti lembayung, akan menjadi putih seperti bulu domba." Kita tahu di dunia ini ada banyak zat kimia yang bisa mengubah warna putih menjadi warna lain. Tetapi belum ada zat kimia yang bisa mengubah warna-warni menjadi warna putih. Tetapi kuasa Yahweh itu, sekalipun dikatakan tadi dosamu merah seperti kirmisi, diubah menjadi putih, artinya menjadi kudus. Kalau kita sudah menjadi kudus, berarti nggak ada dosa, berarti bisa bersukacita. Mengapa orang tidak bersukacita? Karena masih ada dosa disimpan dalam hatinya. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-14 dikatakan, "Sebab oleh satu persembahan Dia telah menyempurnakan mereka yang dikuduskan sampai selamanya." Jadi pengorbanan Yeshua HaMasiah di atas kayu salib itu
satu kali untuk selamanya karena korbannya sudah sempurna, tidak perlu diulang-ulang lagi. Banyak orang berusaha dengan aturan agama, harus beramal, berbuat baik, mudah-mudahan dosaku diampuni, mudah-mudahan masuk surga. Ini sangat menyesatkan karena apa? Masuk surga itu kalau masih mudah-mudahan, nggak mungkin dia bisa bersuka cita. Tapi kalau sudah ada kepastian, maka kita ada sukacita. Berikutnya, karena nama kita, kenapa kita bersuka cita? Karena nama kita sudah terdaftar di surga dan dijamin pasti masuk surga. Selain itu kita diberikan otoritas untuk menginjak ular dan kalajengking, melawan segala kuasa-kuasa daripada si iblis. Dalam Lukas pasal 10 ayat 19-20, aku telah memberikan otoritas kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Ya, tidak ada yang dapat mengalahkan kamu. Tapi jangan bersukacita karena kamu dapat mengalahkan pekerjaan iblis. Bersukacitalah karena namamu ada di surga. Artinya kita sudah terdaftar di surga. Berarti kalau kita sudah terdaftar di surga, pasti dijamin juga masuk surga. Di dalam Yohanes pasal 11 ayat 25, akulah kebangkitan dan hidup, siapa yang percaya kepadaku, walaupun sudah mati dia akan hidup kembali. Jadi ada kepastian keselamatan bagi kita. Kapanpun mati, nggak perlu takut menghadapi kematian. Karena firman Yahweh mengatakan, hidup itu hamasia, mati itu untung, dalam Filipi 1 ayat 13. Sekalipun sekarang badai di mana-mana, bencana di mana-mana, gimana kalau tiba-tiba datang kepadaku badai? Kalau memang sudah waktunya kita mati, nggak perlu takut, sebab kita sudah ada jaminan masuk surga. Bukan mudah-mudahan, tapi pasti. Makanya bersukacitalah senantiasa. Itu yang dikatakan firman-Nya dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. Sebab apa? Ada jaminan keselamatan bagi kita. Selain itu, kenapa kita bersukacita? Sebab Yahweh memberikan penolong sejati bagi kita, yaitu Roh Kudus, dan buah Roh Kudus yang kedua adalah sukacita. Dikatakan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26, namun penghibur, yakni Roh Kudus yang akan Bapa utus dalam namaku, dia akan mengajar kamu segala sesuatu dan akan mengingatkan kamu segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Kita lihat di sini, sebodoh apapun kita, kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, menjadi pintar. Saya sering katakan ketika saya masih ngajar, bahwa Nuh bisa membuat bahtera. Dia nggak pernah kuliah. Kenapa dia bisa bikin bahtera atau kapal? Karena dia bergaul dengan Yahweh, dipimpin oleh Roh Yahweh itu, maka Roh Yahweh itulah mengajarin yaitu Nuh membuat bahtera itu. Jadi di akhir zaman ini pun, engkau sebagai seorang bapak, ibu rumah tangga, pemuda, mahasiswa, apapun keadaanmu, jangan takut. Ada penolong sejati yang menemani engkau setiap saat, di saat engkau susah senang, yaitu Roh Kudus. Saya ambil contoh, jika engkau seorang anak, tinggal di rumah bapakmu atau orang tuamu, apapun keadaanmu, bapakmu selalu perhatikan engkau. Bukan baik dulu kau baru ditolong sama bapakmu. Kalau bapak di dunia saja tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya, terlebih lagi Bapa di surga itu. Dosa kita sudah ditebus dengan tubuh darahnya, diberikan Roh Kudus penolong kita, diberikan juga otoritas kepada kita untuk melawan segala pekerjaan iblis. Betapa beruntungnya kita memiliki
Yahweh itu Yeshua HaMashiach. Maka tetaplah bersukacita. Yang berikutnya, kenapa kita bersukacita? Karena Yahweh menyertai kita sampai kesudahan zaman. Ya, itu di dalam Matius pasal 22 sampai 23 dikatakan bagaimana Yusuf ragu mengambil Maria untuk menjadi istrinya karena Maria sudah hamil duluan. Tetapi malaikat itu berkata kepada Yusuf, "Lihatlah, seorang perawan akan mengandung dan akan melahirkan putra, dan mereka akan menyebut namanya Immanuel," artinya Elohim beserta kita. Kita tahu bahwa Elohim beserta kita bukan kalau kita baik baru Dia menyertai kita, bukan kalau kita taat baru menyertai kita. Apapun keadaan kita, Dia adalah Elohim menyertai kita. Artinya Immanuel, Elohim beserta kita setiap saat. Buktinya kalau dilihat dari tingkah lakumu, apakah sudah jadi benar? Belum tentu benar. Tapi kalau sampai hari ini engkau masih hidup, itu artinya Elohim menyertaimu. Dan di dalam Matius 28 ayat yang ke-20b, "Aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman." Jadi jangan takut, jangan gelisah, jangan bimbang. Tetaplah bersukacita senantiasa, sebab ada jaminan kepastian dari Bapa Surgawi itu kepada kita anak-anaknya yang taat kepada firman-Nya, yang selalu bersandar kepada pimpinan Roh Kudus. Biar melalui firman ini kita semakin kuat menghadapi keadaan yang akan datang dan tetap bersukacita. Amin. Sampai sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu, kami bersyukur. Biarlah setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini bersukacita senantiasa, sebab Engkau sudah mengampuni kami, menjamin keselamatan kami, dan Engkau selalu menyertai kami. Engkau adalah Immanuel bagi kami, dan kami juga harus hidup dalam firman-Mu, selalu mengandalkan kuasa Roh Kudus di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kuatkan iman setiap anak-anak-Mu supaya tetap bersukacita apapun yang sedang mereka hadapi. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati gereja-Mu, hamba-hamba-Mu, persatukan semua. Terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Yahweh berkati.